Sebentar. Hi guys, welcome back to our podcast, Tinpot Youth Education and Entrepreneurship. With me Helmi Kahab, your host today. Dan kalau kita ngomongin podcast muda, kemudian education, pendidikan, kewirausahaan, itu nggak jauh-jauh dari sosok-sosok generasi muda yang berprestasi. Salah satunya di Jawa Timur. Jawa Timur itu kaya loh, 38 kabupaten kota. Lagunya aja ada loh. Teko Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Salah satunya ragam budaya, ragam yang dilestarikan adalah dari sosok muda yang asalnya dari kota Pahlawan, Surabaya. Langsung aja kita sapa, Hasan. Hai Hasan. Halo, Mas Kaf. Oh, Mas Helmi. Bagaimana kabarnya? Mas Kaf, produk itu. Hai Hasan, welcome to our office, welcome to our podcast. Halo Kak Helmi, such an honor for me for being here in this podcast so we could talk further regarding to the topic we talk about today. Oke, ya, panjang kali lebar ya. Oh itu deh. All good, it was an honor as I said. Oke. Hasan, kalau kamu kemarin baru aja juga fresh from the oven, ya kan? Betul banget. Ya, diberikan SAS. Ini adalah SAS kehormatan dari ajang Mr. Teen Jawa Timur. Boleh nggak diceritain sambil kita kenalan? Ya, ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak. ini konvensional dan klasik Betul banget sekali. ya. Ininya ya, Pak. Pantunnya ya. Boleh kenalan dulu, Hasan. Oke, sebelum perkenalan semuanya, selamat sore ya sekarang ya. Ya, sore, siang, malam, pagi, siapapun yang melihat sesuai dengan kondisi masing-masing. Betul sekali. Oke, saya Hasan, salah satu finalis dan sekarang udah jadi runner up 4 ya untuk Mr. Teen Jawa Timur 2025. Dan di sini aku lagi menjalankan podcast bersama Kak Helmi di Tinpot, yang dimana kita bakal ngebahas tentang youth education entrepreneurship. Dan di sini untuk profil diriku sendiri, aku sekarang berkuliah di Universitas Erlangga, jurusan ekonomi Islam, dan kesibukanku nggak cuma kuliah, nggak cuma kupu-kupu, tenang aja teman-teman. Tapi aku juga aktif di beberapa kegiatan di luar kampus, such as organization. Kalau misalnya teman-teman tahu ISEC in Surabaya, aku ISECer, salah satu ISECer. Dan gak cuma itu, aku juga lagi intern nih di masa-masa awal-awal tahun, di tahun kedua ini udah mulai di batch keduanya internnya International Office Global Unair. Jadi Airline Global Engagement, di sana aku held position sebagai Exchange Student Welfare, Mas. Dan gak cuma itu juga, sekarang aku lagi menggarap paper competition yang bakal di-upload dan di-post sebagai jurnal, insya Allah. Mohon doanya teman-teman di Oktober nanti. Jadi itu bakal ada conference di IUTM, University Teknologi Mara Malaysia, dan sekarang aku lagi menggarap itu bareng sama teman-teman. Malaysia. On August. On October. Yeah, it's on its way. Kupu-kupu, kita tegesin dulu ya. Kupu-kupu kuliah pulang ya, nggak pakai malam ya. Waduh. Jadi iya kan, harus ditegesin dulu di kuliah pulang enggak. Tapi juga banyak organisasi yang diikuti. Kura-kura lebih tepatnya. Kuliah rapat. Oh, kuliah rapat. Iya. Oke lah ya, itu cocok banget buat Hasan ya. Kura-kura ya, nggak pakai ninja. Ya. Oke, Hasan, kamu bilang kamu adalah ice hacker gitu ya. Jadi kelihatan ya, dengeran Inggrisnya blendly banget gitu kan. Tapi kalau kita bilang bahwa Hasan ini juga punya kecintaan dalam bidang kepemudaan, iya nggak sih? Kewirausahaan, iya nggak sih? Kalau aku lihat tadi banyak cerita dia tentang keorganisasian begitu. Gimana, Hasan? Oh, betul banget. Kita berarti bakal bahas 2 poin, ya. Kepemudaan dan juga kewirausahaan. Kalau buat kepemudaan sendiri, kalau misalkan aku nggak aware tentang kepemudaan, diriku nggak bakal mengoptimalkan potensiku dong di masa muda ini. Tapi kan faktanya diriku, ya istilahnya nggak bisa diem gitu ya teman-teman ya, karena ya tiap kali ada waktu kosong aku pasti bakal cari waktu untuk mencari kesibukan baru dan over and over again gitu loh. Karena aku tahu di masa-masa perkuliahan ini sayang banget kalau misalnya kita nggak menggerakkan diri kita gitu di kesempatan yang ada, karena kita udah bayar UKT mahal-mahal kan ya. Dan kebetulan juga ada beberapa teman kita yang istilahnya ngerantau juga gitu jauh-jauh, tapi kalau misalnya kita nggak mengoptimalkan waktu dan juga masa muda kita, kayak sayang nggak sih, ya kan? Dan kalau misalnya ngomongin tentang kewirausahaan, as I said, aku di sini berkuliah di ekonomi Islam juga kan. Tujuannya juga sebenarnya pasti ke sana juga gitu. Gak mungkin aku masuk ekonomi Islam karena asal masuk doang, tapi karena aku tahu aku punya tujuan di sana, aku pengen mempersiapkan diriku, kompetensi diriku di bidang ya entrepreneurship lagi-lagi. Karena cepat atau lambat aku aiming untuk diriku menjadi, sekarang lagi ramai banget nih kebetulan ya,
tentang pewaris dan perintis. Oke, ya. Nah, Kamu tim apa? Aku Waris, di sini perintis. bukan tim apa, bukan karena aku pengen milih apa, tapi karena aku emang dipersiapkan untuk menjadi pewaris berarti. Oke, kayaknya semua orang deh. Waduh. Iya kan? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau kamu sendiri, kamu bilang bahwa kamu disiapkan menjadi pewaris seperti apa? Konteksnya pasti beda-beda kan? Oh iya, aku pewaris tuh karena aku udah siap untuk diwarisi kebetulan. Alhamdulillah aku punya ya blessings lah. Dalam bentuk dimana ayahku sendiri sekarang lagi menjalankan bisnis. Aku sekarang sudah mulai ikut andil bareng sama papa untuk menjadi distributor dari produk yang papa jalankan tersebut di bidang di region Jawa Timur sini. Oke, udah mulai jalan, yang punya mulai peran. Udah mulai jalan dan udah mulai. Aku lagi-lagi, kamu sudah mulai ikut jalan dan kamu sudah ikut ambil peran untuk bisnis ini berarti ya. Betul, sebagai distributornya. Oke ya. Jadi kita nggak perlu bahas pewaris perintis ini karena pewaris perintis itu pasti adalah suatu hal yang menjadi pilihan. Sama kayak tadi Hasan bilang bahwa ekonomi Islam ini menarik loh, ya kan? Karena seorang Hasan begitu kan, kalau kita lihat dari beberapa organisasinya, kepemudaan dan lain sebagainya, tapi juga masih memiliki sebuah semangat yang luar biasa untuk belajar terkait tentang ekonomi dan Islam. Coba kita tanya begitu ya, apakah ini menjadi sebuah passionnya seorang Hasan atau gimana nih? Oke, untuk diriku sendiri, ekonomi Islam. Yes. Aku milih jurusan itu karena aku sadar aku butuh hal yang perlu aku persiapkan. Karena aku tahu kalau misalkan nanti aku memegang perusahaan tersebut, kita nggak cuma bisa menjalankan itu based on practical doang kan. Mungkin kita bisa mempersiapkan itu ibarat kita ngakui dan fokus ke kewirausahaan kita, tapi aku rasa perlu ada landasan teori yang aku punya biar aku bisa lebih mendalami dan punya banyak variabel untuk memperhitungkan sebuah financial decision atau business decision di sana gitu loh. Dan aku akhirnya milih ekonomi di pilihan kedua dan pertama di pilihan manajemen. Kenapa? Karena di manajemen itu sendiri aku milih dengan tujuan kayaknya perlu deh ilmu pengelolaan di bidang bisnis. Berarti pilihan pertamanya manajemen. Tapi beruntungnya untuk mendapatkan kesempatan ekonomi Islam. Iya. Dan di ekonomi Islam itu sendiri punya pilihan, aku punya tujuan sendiri di mana aku rasa walaupun mungkin ibarat kata aku belum rezeki di pilihan manajemen, di mana aku nggak bakal dapat ilmu pengelolaan secara komprehensif, setidaknya aku masih ada ilmu landasan yang bisa mematokkan diriku untuk mempunyai financial decision yang kurasa sehat dan sustainable gitu loh, dan Islamic oriented gitu. Ya, jadi ada acuannya gitu ya. Betul. Biar seenggaknya aku nggak mau simpel gini lah, aku nggak mau keluarga dan anak-anakku makan rezeki yang kurang halal lah gitu. Agak berat ya. Jadi gitu. Berbasis agama, Islam menjadi acuan, tetap berpijak pada sebuah kepercayaan begitu ya. Walaupun dalam bisnis memang banyak godaan, tapi pijakannya selalu ada begitu ya. Salah satunya. Kalau kita ngelihat kan, memang ada beberapa orang akan mengatakan kayak, wah kamu paling cocok di HI begitu ya. Kamu paling cocok, ya kan? Karena kamu lebih expert in English, terus kemudian lebih cocok di hubungan internasional atau mahasiswa ilmu komunikasi begitu. Pernah nggak sih ada yang bilang, kamu kenapa nggak ke HI aja? Kamu kenapa nggak ke ilmu komunikasi aja? Pernah nggak ada pertanyaan begitu? Dan kalau mungkin ada begitu ya, itu kamu pernah nanggepinnya seperti apa? Itu an interesting question. Oke, of course. Gitu. Jadi kalau ngomongin soal mungkin karena kecocokan kepribadianku, personalitiku, over my strength juga, my value mungkin ya, mungkin arahnya ke sana. Tapi menurutku ya, lagi-lagi value diri itu emang penting, value diri itu emang perlu kita kenali, dan aku kenali diriku emang cukup punya kelebihan di sana in terms of bilingual skill, over my values, juga komunikasiku juga gitu loh. Tapi menurutku untuk dua hal tersebut kayaknya nggak cuma diriku deh, kayaknya nggak cuma itu nggak cuma jadi patokan untuk kita milih jurusan apa, tapi itu tuh basic skill yang seharusnya seluruh anak muda itu emang harus persiapkan itu. Karena as I said, language is the key. Language is the key. Language is the weapon for us to break the barrier, to communicate to the wider world kan. Dan nggak cuma harus ikut HI doang biar kita jadi diploma doang, tapi di Pretendet aku rasa untuk kita punya bilingual skill itu, kita juga perlu loh hal tersebut untuk menjalankan bisnis sebagai tujuanku tadi, yang jadi alasanku untuk pilih ekonomi Islam. Dan untuk komunikasi juga, ya itu either the same thing. Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan itu sama teman-teman kan kayak sayang juga gitu loh, kayak punya skill secara teorikal doang tapi nggak bisa ngomong kan. Karena esensi utama bahasa itu kan untuk dibicarakan gitu. Betul. Jadi gitu sih.
Tapi kan ada nggak persepsi kamu gitu loh dari komunikasi, oke komunikasi kan bisa dipelajari. Iya betul. Ya di tempat-tempat lain gitu atau kompetensi yang tidak begitu urgent karena keilmuannya bisa dipelajari secara non akademik begitu. Iya. Terus kemudian juga apa tadi satu lagi? HI. HI hubungan internasional. Kamu sudah mulai intern, kamu udah mulai gabung-gabung di organisasi yang notabene juga bisa dapat dari situ begitu kan. Jadi bisa begitu juga kan? Ya, betul banget. Dan kebetulan juga kenapa aku masuk ke hal-hal yang kayak gitu, bisa dibilang kayak, lu tuh ekis, kenapa sih ikut-ikutan ke organisasi yang nggak ada relatable-nya sama ekis gitu ya? Sebenarnya karena emang passion diri sendiri aja sih, simpelnya karena emang aku dari dulu emang punya interest banget sama international exposure related dan bilingual development related juga gitu diriku, karena ya aku suka ngomong bahasa Inggris aja simpelnya begitu. Dan aku pengen cari lingkungan ini mana aku bisa ya mengimplementasikan hal yang aku suka gitu, karena di Ekis kebetulan ya sedikit gitu loh lingkungan yang aku rasa bisa aku blend in for saying bilingually or such, but I found it on them gitu. Ya. Jadi hari ini kita berbicara passion. Betul. Dan kemudian bagaimana kita ngedevelop diri kita sendiri, karena memang banyak pilihan kita, tapi satu yang harus kita tekuni, satu yang kita kemudian harus pelajari, maka banyak hal yang kemudian kita belajar dari Hasan, mau apapun yang kita jadikan satu tujuan atau goals dalam hidup kita, memang harus benar-benar kita fokuskan begitu ya. Salah satunya melalui disiplin ilmu yang saat ini Hasan tekuni atau Hasan pelajari, yaitu di Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian kalau kita dengar ceritanya memang so insightful dan membuat kita lebih termotivasi sebagai generasi muda kita ya. Ya, everyone is young generation. I mean, jadi semua orang punya semangat muda walaupun nggak muda lagi, ya, like me. Artinya apapun yang kemudian teman-teman dengerin tidak hanya sekedar, oh ternyata peran anak muda itu nggak hanya sekedar punya kemampuan berbahasa Inggris, tapi juga punya kemampuan untuk berorganisasi, juga punya kemampuan berkomunikasi, begitu kan? So, ini adalah satu semangat buat teman-teman. Merdeka dan anak muda adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena bagaimana menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah mengedepankan kualitas bukan hanya kuantitas. Kalau banyak kuantitasnya waktu yang kita buang, tapi belum tentu menciptakan kualitas, itu perlu dipertanyakan. Indonesia Emas atau Indonesia Cemas. And once again, closing statement dari Hasan, fourth runner-up Mr. Teen Jawa Timur 2025. Boleh dong kasih insight, semangat, karena sebenarnya bukan berarti kemudian kalau ngasih insight itu adalah sosok yang paling insightful atau sosok yang paling keren, bukan. Tapi di sini kita memang saling melengkapi ya. Betul. Jadi kita saling bisa memberikan semangat luar biasa. Semangat luar biasa dong. Yes, it's other ya. Ada apa yang bisa kita katakan? Begini, aku coba pengen ngomong tentang teman-teman, buat semua yang teman-teman lakukan sekarang. Entah apapun itu, entah teman-teman sekarang ngerasa ketinggalan atau ngerasa exhaust banget sama apa yang teman-teman jalanin sekarang, di titik ini, aku ngerti, mungkin teman-teman bakal mempertanyakan pace teman-teman masing-masing, apakah aku terlalu terburu-buru, apakah aku terlalu tertinggal untuk zaman sekarang. Di zaman yang saat ini, aku coba pengen ngomong, guys, you guys have your own pace. You guys have your own pace. You guys run in your own track and don't focus yourself to compare yourself with each other, because the thing that you should really have to focus on is on yourself gitu. Okay. Compare to your own past, not the others. Karena kalau misalnya kayak gitu nggak bakal selesai, Pak. Bakal capek sendiri. Capek sendiri. Nggak usah mengcompare dengan diri orang lain. Cukup dengan apa yang sudah kita lalui. Ada yang bilang, Hasan, masa lalu memang tidak perlu dikenang, tapi bolehlah. Boleh dikenang, tidak perlu diulang, begitu maksudnya ya. Betul. Jadi kita juga perlu berdamai. Betul. Karena apa? Dikenang itu sebagai spion kalau dalam berkendara untuk melihat apa yang sudah terjadi dan kita jadikan pelajaran. Tidak perlu mengcompare karena setiap orang akan punya kelebihannya, strength and then weakness-nya. Maka kalau kemudian kita lebih berdamai dengan diri sendiri, kalau kata Hasan tadi, maka kita akan menjadi pemenangnya. Merdeka bukan hanya istilah, merdeka adalah sebuah kata yang membuat kita bisa bersama untuk maju, remaja, pemuda, dengan Indonesia yang lebih siap untuk Indonesia Emas 2045. Saya Helmi Kahap. Great metaphorical. Okay, thank you so much. Thank you for coming. Thank you for watching, guys. See you and bye-bye. See you.